Oke. Kita masuk lagi sekarang ke minggu kedua. Kita membahas tentang fungsi lanjutan. Nah, kemarin kan kita sudah membahas sedikit tentang fungsi dan apa kemarin? Masih ada yang ingat? Kita ngebahas apa? Relasi dan fungsi, Pak. Relasi Dan fungsi. Relasi dan fungsi. Sekarang kita melanjutkan lebih dalam tentang fungsi. Ini sudah dibaca belum modulnya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, yang sudah baca modul harusnya tidak akan banyak permasalahan. Oh iya, sebelum saya mulai lagi, beberapa mahasiswa kemarin WA saya tanya mengenai teknis. Teknis untuk perkuliahan atau untuk apa? Ujian atau kuis per minggu. Mungkin itu bisa langsung ditanyakan ke asisten tutorialnya begitu ya. Atau mungkin ke LTPB, karena kalian kan posisi kebanyakan di Lampung ya. Kalau ada masalah bisa langsung ke LTPB atau ke asisten tutorial, karena mereka yang menghandle untuk masalah itu gitu ya. Jadi silakan aja nanti bisa langsung ditanyakan ke sana. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Itu beberapa saya minta maaf tidak terjawab karena memang banyaknya sekali WA, jadi saya belum sempat menjawab satu persatu. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan lagi, tolong di WA di asistennya. Kemarin sudah, minggu kemarin sudah bertemu dengan asisten tutorial atau dosen tutorial ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nah, nanti Sudah, Pak. lebih teknis ke sana. Sudah, Pak. Karena untuk yang tutorial, terus kuis mingguan, nanti lebih di-handle ke asisten tutorial atau ke dosen tutorial. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita hari ini membahas tentang fungsi lanjutan. Beberapa jenis fungsi yang kita bahas itu ada fungsi linier, ada fungsi mutlak, kita bahas satu persatu. Ini ada fungsi linier, ada fungsi mutlak, ada fungsi kuadrat, ada fungsi polinom, ada fungsi rasional, kelima, dan terakhir ada fungsi komposisi. Oke. Mungkin di SMA kalian sudah belajar mengenai fungsi linier, mutlak, kuadrat, polinom, rasional, dan komposisi. Ya, intinya kita sama sebenarnya dipelajari, cuman mungkin kita lebih ke review lagi lah ya. Mungkin kalian yang udah terbiasa itu nggak akan kesulitan untuk ini. Oke, untuk fungsi linier, bentuk umumnya kita bisa dapat Y, fungsi fx itu sama dengan Y sama dengan mx plus b. Ini ya, di mana M itu adalah gradien. Gradien itu adalah kemiringan garis atau kemiringan dari kurva itu ya. Nah, ini yang perlu diingat. Kalau kalian biasa udah biasa gitu ya, ngerti biasanya fx sama dengan mx plus b, dengan M, B adalah himpunan bilangan real, dan M tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau 0 berarti X-nya nggak ada gitu ya nantinya, karena sama dengan 0, hanya B gitu ya. Jadi bentuk umum dari fungsi linier itu adalah ini. M disebut sebagai gradien. Ini gradien. Atau kemiringan dari kurva fungsi. B sendiri menyatakan titik potong. Jadi titik potong dari kurva itu kita bisa lihat dari B-nya. Titik potong kurva F terhadap sumbu Y itu adalah B-nya. Dalam hal ini titik 0, B merupakan titik potong kurva F terhadap sumbu Y. Kalau misalkan nanti X-nya, misalnya kita mau melihat berapakah titik potongnya terhadap sumbu Y, berarti ya kita buat aja Fx-nya kita buat 0 gitu ya. Kalau fx 0 berarti nanti ketemu 0 plus B gitu ya. Berarti kalau fx sama dengan 0 nanti ketemunya adalah B. B-nya berapa? B-nya berarti nanti titik potongnya 0, B. Seperti itu ya. Itu contohnya. Nah, ini ada pengertiannya. Jika M sama dengan 0, fungsi F adalah fungsi konstan. Jadi kalau kemiringan garisnya 0,
fungsi f-nya adalah fungsi konstan, yaitu b aja dia. Gitu ya. Ini, karena kan ini nggak boleh sama dengan 0 ya. Ketika dia 0, jadi menjadi fungsi konstan. Yaitu, nanti kita lihat fungsi konstan seperti apa. Nah, kalau M itu kemiringan garisnya lebih besar daripada 0, fungsi f itu adalah fungsi naik. Fungsi naik, dan kalau dia kurang dari 0, maka fungsi f itu adalah fungsi turun. Kalau fungsi naik itu seperti apa? Misalnya nanti fx gitu ya. Fx, nah fungsi naik itu berarti ke atas gitu ya. Kalau fungsi turun seperti apa? Fungsi turun itu turun gitu ya, turun ke bawah gitu ya, fx. Kalau fungsinya ini M sama dengan 0, itu adalah dia konstan. Nah, nanti ini garis X, kan ini kita tulis di sumbu kartesius X dan Y, ini X dan Y, X dan Y gitu ya. Maka yang konstan itu yang seperti ini, lurus. Hanya lurus saja gitu ya. Saya gambarkan, nah, garis itu hanya lurus. Ya, seperti ini ada naik, ini ada turun, bentuknya kira-kira seperti itulah ya. Nah, itu fungsi linear. Oke, fungsi linear sendiri ini ya, ada fungsi linear dengan fungsi konstan. Kalau fungsi linear itu adalah contohnya seperti ini. Apabila mx plus b, m-nya lebih besar dari 0, maka fungsi naik. Fungsi naik itu bisa dari min tangga sampai tangga, ringnya itu bisa dari min tangga sampai tangga, domainnya dari min tangga sampai tangga, seperti itu ya. Kalau dia hasilnya kurang dari 0, m-nya kurang dari 0, ini, maka dia juga kita bisa sebut ganti warna lain. Nah, kurang dari 0 dia maka fungsi turun. Kalau lebih besar dari 0 dia maka fungsi naik. Domainnya sama, itu bisa dari minus tangga sampai tangga, ringnya bisa dari minus tangga sampai tangga, fungsi naik atau turunnya bisa dari minus tangga sampai tangga. Untuk fungsi konstan itu ketika f-nya, fx-nya sama dengan b gitu ya. Domainnya sama, maka ringnya itu adalah b-nya tadi. Ini di area B. Kalau domain bisa berapapun dari minus tangga sampai tangga. Kalau ringnya itu hanya di kisaran B. Untuk fungsi konstan itu juga bisa sama dari minus tangga sampai tangga. Kalau kita gambarkan, nah misalnya ini fungsi konstan gitu ya. Ini gambar. Misalnya seperti ini, maka misalnya fungsi konstan di sini, maka daerah hasilnya hanya ya ini, daerah ini. Gitu ya. Daerah hasilnya hanya daerah sini saja. Daerah hasilnya hanya daerah sini. Tapi domainnya itu bisa dari minus tangga sampai dengan tangga. Fungsi konstannya pun sama dari minus tangga sampai tangga. Gitu kira-kira fungsi linear. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh. Gambarkan grafik fungsi berikut. Tentukan pula nilai gradien kemiringan serta titik potong pada sumbu Y. Jadi pertanyaannya tentukan pula gradien atau M serta titik potong pada sumbu Y. Coba nomor A. Nomor A, kita bisa lihat bahwa kita tahu tadi Fx sama dengan Mx plus B gitu ya. Kita lihat di sini dia hanya 5. Artinya ini M-nya berapa ini? X-nya berapa? 0. Nol. Artinya M-nya sama Konstan. dengan 0. Artinya dia konstan. Konstan gitu ya. Kalau kita gambarkan, kalian bisa gambarkan di sumbu kartesius gitu ya.
Jadi sumbu XY, jadi posisi 5 itu ada di sini. Ini 5. Dia hanya garis lurus konstan. Kemiringan garisnya 0 serta titik potongnya di mana? Titik potongnya ada di berapa? Ketika F sama dengan 0, nanti titik potongnya ada di 5. Gitu ya? Kan kita kebaca sih. Berarti X-nya 0, Y-nya 5. ini titik potong. Kira-kira seperti itu. Misalnya kita contoh ke yang nomor B. Kita ini kan udah contoh pertama A. Ini sekarang yang ke B. Kita lanjut ke B. Contoh ke B. Contoh B. Contoh B di mana kita tahu GX sama dengan 7 plus 3 per 6. GX sama dengan 7 plus 3X per 6 gitu ya. Oke, 7 plus 3X per 6. Yang ditanyakan adalah gambarkan grafik fungsi, tentukan gradien, serta titik potong dengan sumbu Y. Kalau kita lihat dari sini, ini kita kalau menggambarkan sebenarnya sulit gitu ya. Kalian harus ubah dulu ke bentuk yang lebih sederhana. Supaya kalian bisa ubah ke dalam bentuk sederhana, berarti dua-duanya kalian bagi menjadi 6 gitu ya, bagi 6. Kalian pisahkan. Jadi 7 per 6 ditambah 3 per 6. X. Itu ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Nah, Pak. yang ada komponen X-nya kalian pindahkan ke bagian depan. Jadi Itu ini X-nya sama 3 ya? gitu ya. Iya. Jadi nanti kalian ini langsung dapat ini sama-sama dibagi 3 setengah X plus 7 per 6. Gitu ya? 6. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. ini dari sini kita sudah bisa masukkan ke rumusnya tadi gradien. Gradien itu kan bisa Fx, bisa Gx. Kalau Gx ya jangan bingung ya, tinggal diubah aja komponennya. Berarti Mx ditambah dengan B gitu ya. Di sini berarti kalau kita lihat di situ setengah X plus Setengah X 7 plus per 7 per 6. 7 per 6. Jadi dari sini ketahuan M-nya berapa? Setengah. Setengah. 5. 0,5. Oke. Betul ya. M-nya adalah setengah. Setengah itu kalau kita lihat di sini, setengah itu adalah lebih besar daripada 0. Harusnya ini grafiknya fungsi naik. Naik. Karena Naik. M lebih besar daripada 0 itu adalah fungsi naik. Naik. Oke, seperti itu. M-nya fungsi naik. Karena M fungsi naik, kalau kita mau lihat lagi, B-nya berapa B-nya? Pertanyaan berikutnya kan M sudah, ini setengah. Pertanyaan berikutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Titik potongnya yang ditanya. Kalau titik potong berarti kita harus masukkan, mencari titik potong. Titik potong dengan kita memasukkan X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Sama dengan M dikali 0, atau jangan M, setengah kali 0 plus 7 per 6. Jadi 7 per 7 per 6. 7 per 6. 7 per 6. potongnya adalah 7 per 0,7 per 6. 0,7 per 6. Nah, dari sini kalian bisa gambarkan. Gitu, kalian gambarkan. Kalian gambarkan nanti bisa gambarkannya seperti cara yang kemarin gitu ya. Misalkan di sini adalah X, di sini adalah Y. Y itu adalah GX. GX itu ini. GX. GX-nya
X-nya itu sama dengan berapa sih? Sama X plus 7/6 gitu ya. Kalian masukkan ketika X-nya sama dengan 0 sampai X-nya sama dengan ini, ketemu gambarnya. Kira-kira kalau saya gambarkan nanti gambarnya bentuknya seperti apa itu? Naik. Naik. Gambar kurvanya naik, Pak. Min 7/3 Naik ke dia 7/3. gambarnya kurvanya. Nah, Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kira-kira gitu. GX, ini kalian bisa coba sendiri. GX sama dengan setengah X plus 7/6. 6. Kira-kira bentuknya seperti itu ya. Nanti ada titik potong. Titik potong di X di sini. Ketika di X sama dengan 0, tingginya Y-nya adalah 7/6. 7/6. 7/6 itu 7/6. satu lebih dikit ya. Ya. Ya, Pak. Oke. Jadi satu lebih dikit lah kira-kira. Ya, seperti itu. Itu ada 2 titik potong, kemudian naik ke atas. Nah, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Sebenarnya ada yang mempermudah kalian. Kalian bisa download di aplikasi HP gitu ya. Kalau kalian ingin tahu kira-kira gambarnya seperti apa. Tapi saya sarankan kalian menggambar secara manual dulu. Kalau misalnya ini kok gambarnya gimana ya, nggak punya bayangan. Kalian bisa download aplikasi ini, memudahkan aja ya untuk ngecek gambar kalian betul apa salah. Namanya GeoGebra. Ini aplikasi kalian bisa cari di Play Store. Banyak itu ya, GeoGebra. Kalian bisa masukkan persamaannya, nanti kalian ketemu gambarnya seperti apa. Itu memudahkan kalian imajinasi kira-kira gambarnya bentuknya seperti apa. Gitu ya. Misalnya kalian sudah coba gambar secara manual, terus kalian ingin mengecek nih gambar kita ini benar apa enggak, kalian bisa download aplikasi ini. Itu ada aplikasinya di Play Store ya. Jadi silakan kalian bisa download, terus kalian bisa cek gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Kita masuk ke nomor C coba ya. Kita satu lagi lah. C. Contohnya adalah HX min 7X plus 2. HX sama dengan min 7X plus 2. Gitu ya. Kalau dari sini kita ketahuan langsung ya, M-nya itu Min 7. Min 7. 7. kurang dari 0 gitu ya. Iya. Ini Fungsi turun. turunnya. Terus kalian mau cari apa lagi? Misalnya potongan ketika X-nya dimasukkan sama dengan 0, berarti nanti ketemu titik potongnya 2. 0,2. 0,2. titik potong ketika H sama dengan 0, X-nya berarti min 7 dikali 0 plus 2 sama dengan 2. Berarti titik potongnya adalah 0,2. 2. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian nanti gunakan GeoGebra, bisa kalian cari kira-kira gambarnya itu, atau kalian cari manual aja dulu ya. Gambarnya kira-kira ya begini. Oke ya. Ini fungsi turun. Kalau kalian di sini adalah AX sama dengan min 7X plus 2. Oke. Seperti itu ya. Untuk yang pertama kita membahas tentang fungsi linear. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Pak, izin bertanya. Ya. Nama saya Putri Maharani dari TPB 47. Jadi untuk yang angka yang menggantikan X itu bisa bebas ya Pak, sampai berapa saja, tidak dibatasi. Yang penting dia membentuk kurvanya menurun atau naik. Oke. Maksudnya ketika kalian menggambar secara manual begitu ya? Iya Pak. Iya, silakan kalian buat semakin banyak semakin bisa kalian membayangkan dengan baik. Jadi misalnya ini saya buat min 7X plus 2 di sini X. Gitu ya.
X-nya 1, Y-nya berapa. X-nya 2, ini saya mau misalnya Pak, saya semakin banyak Pak, mau dari minus 20 sampai plus 20 gitu ya silakan. Jadi dari sini tuh kalian satu-satu kalian cari gitu ya. Terus nanti kalian plotkan ke dalam grafik sini. Nah, kalau kalian nanti ingin ngecek hasilnya bisa pakai aplikasi ini tadi. Gitu ya. Oh, kira-kira larinya bentuknya seperti apa. Karena kedepannya gambar ini tuh kalian paling tidak bisa membayangkan yang namanya fungsi linear itu garisnya pasti lurus gitu. Nggak ada kurva, pasti lurus. Gitu. Itu. Jadi bentuknya seperti apa kalian bisa lihat. Udah gitu ya. Jadi silakan. Ini maunya kalian mau dari minus 20, mau dari minus 30, atau dari minus tak hingga kalian mau buat silakan. Ya. Tapi mungkin selesainya juga tak hingga gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Yang kedua kita membahas mengenai fungsi nilai mutlak. Nah, untuk fungsi nilai mutlak sendiri, nilai mutlak dari suatu bilangan real atau X yang dinotasikan dengan X itu dalam bentuk dipagari gitu ya. Jadi X dikurung. Itu kita sebut dengan mutlak. Nah, beberapa mungkin pemahaman kita sebelumnya, mutlak itu artinya apapun nilainya pasti positif, begitu ya? Ya, Pak. Mutlak minus 20, Iya. 20 lah ya. Maka hasilnya pasti 20. Mutlak 20, hasilnya pasti 20, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi sebenarnya mutlak yang dinotasikan dengan dipagar ini didefinisikan sebagai, jadi nilai mutlak itu bisa nilainya tuh minus X atau X. Dimana kalau minus X itu nanti dia kurang dari 0, kalau X itu lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi kalau dia dinotasikan misalnya X-nya itu adalah 5, maka hasilnya itu adalah ya 5 gitu ya. 5. Tapi kalau misalnya yang dinotasikan adalah minus 5, jika dia kurang dari 0 berarti minus ya, maka X-nya itu menjadi minus. Jadi kalian kalau ingin keluarkan dari mutlak itu menjadi minus 5. Itu ya. Jadi sama dengan 5. Itu kenapa ini jadi seperti ini, karena lihat di sini, apabila X-nya kurang dari 0, maka X-nya di sini di dalam mutlak ini adalah minus. Jika X-nya lebih besar dari 0, maka X-nya X positif begitu. Oke ya. Nah, untuk yang X min A sama dengan X min A jika X-nya lebih besar sama dengan A gitu ya. Ini sama saja, kalian tinggal pindahkan kan, misalnya X min A gitu ya. Itu dia bisa kita pindahkan sama dengan lebih besar dari A, berarti kita tinggal pindah ruas, berarti X lebih besar sama dengan A gitu ya. Atau minus, kalau minus berarti tinggal buat minus X min A. Jadi jika misalnya kalian tinggal pindah ruas, X-nya kurang dari A. Oke, seperti itu ya. Tuh. Nah, ini berikut beberapa sifat mutlak. Jadi ini sifat mutlak yang kalian harus ingat gitu ya. Misalkan ini ada misalkan ada A, B, dan X bilangan real dan N adalah suatu bilangan bulat. Jika A dan B itu perkalian A dan B itu dalam kurung mutlak, kalian bisa pisahkan bentuknya seperti ini. Ini sifatnya, jadi boleh. Nah, kalau misalnya di dalam ini adalah ada pangkatnya N, 2 pangkat, maka pangkatnya boleh dikeluarkan. Jadi ini sifat-sifat mutlak. Nah, kalian perlu ingatkan. Itu kenapa Pak kok dikeluarin pangkatnya? Sifatnya, misalnya nanti kalian kesulitan nih menyelesaikan dengan pangkat begini, maka pangkat boleh dikeluarkan. Kenapa? Karena memang sifatnya seperti itu. Jadi kalian bisa pakai saja. Nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa misalnya kok boleh dikeluarkan ya? Karena memang sudah sifatnya boleh gitu ya. Nah, untuk yang ini A per B sama dengan mutlak ini bisa
mutlaknya kan besar begini, boleh dipisah mutlak A atas atau B atas. Asalkan B itu tidak sama dengan 0. Gitu ya. Terus untuk X, mutlak X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama X-nya dengan 0. 0. Dan seterusnya ini adalah sifat-sifat mutlak yang kalian bisa pakai. Beberapa misalnya kalian, oh kok ini kesulitan saya menyelesaikan pangkat yang dalam mutlak. Oh boleh saya keluarkan kok ada sifatnya gitu ya. Contoh-contoh. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, contoh biar lebih paham. Selesaikan persamaan berikut untuk mendapatkan nilai X yang memenuhi. Misalnya di A itu memang ada soalnya adalah 2X atau saya ganti di slide berikutnya. A itu sama dengan 2X min 5. 2X min 5 mutlak sama dengan 3. Oke, terdengar ya suara ya? Oke. 3, Pak. 3 ya? 3, Pak, itu 2. 3, Pak. Enggak 2. 3. Itu 2, Pak. Oke, sudah ya. Oke, jadi dalam kasus mutlak tadi yang kita lihat bahwa mutlak itu bernilai negatif dan bernilai positif gitu ya. Positif. X. Jika X kurang dari 0 dan ini jika X lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Ada 2 Iya. di situ. Maka kita harus selesaikannya pun secara seperti itu. Jadi kita buat dulu. 2X min 5 itu sama dengan, ini bisa 2 nih pengertiannya. Jadi min, karena yang atas itu adalah negatif, kita bisa dari minus X, 2X min 5, atau 2X min 5. Min 5. Ini negatif 2X min 5, kalau ini adalah positif 2X min 5. Gitu ya? Jika 2X min 5 2X min 5 lebih kurang Lebih kecil dari 0. dari Kurang dari 0. Ini jika 2X 2X min 5 besar sama dengan lebih dari 0. lebih dari sama dengan 0. Oke ya. Oke, dari sini sudah paham dulu ya sampai sini. Nah, kita sudah dapat nih. Jadi, dari situ kita bisa pecahkan. Jika Iya. 2X min 5 kurang dari 0, maka kita bisa pindahkan 2X kurang dari Min 5. X Ya. kurang dari 5 per 2. 5 per 2. 5 per 2. Ini jika X kurang dari 2X min 5 kurang dari 0. Nah, jika 2X min 5 lebih besar sama dengan 0, maka 2X lebih besar 2X lebih besar 5. dari 5. X sama dengan lebih atau sama dengan 5 per 2. 5 per 2. Oke. Jadi antara ini kalau kita lihat domainnya lah ya dari dari kurang dari 5 per 2 sampai lebih besar dari 5 per 2 kalau dia positif atau negatif gitu ya. Sehingga kalau kita mau lihat lagi, kita lanjutkan. Oke, masih ada. Sehingga kita bisa buatkan 2X min 5 sama dengan 3. Kita mau cari ininya berapa nih, batas-batasnya gitu ya. Kalau dia positif, berarti 2X sama dengan 5 ditambah dengan ditambah 3. 3. Oh, dia mau 4. X sama dengan berapa itu? 8. 4. Nah, ini kalau misalnya dia tadi ya positif ya. Ini positif ini.
Kalau kita ambil positif, lihat di sini. Lebih besar dari 5/2, sedangkan angka ini adalah 4. Berarti memenuhi ya. Memenuhi. Satu memenuhi gitu ya. Lalu misalkan yang satunya lagi negatif gitu ya. Jadi yang satunya jika negatif 2x berapa tadi? -5 ya. Sama dengan 3. Kita kalikan -2x plus 5 sama Plus 5. 3. Gitu ya. -2x sama dengan -5/3 berarti min berapa ini? Min 2. X sama dengan berapa? 1. 1. X sama dengan 1. 1. Gitu ya. Jadi X-nya 1. X-nya yang negatif itu 1. Sedangkan di sini adalah kurang dari 5/2. Tidak. Kemudian kurang dari 5/2. 5/2. Memenuhi nggak ini? Memenuhi. Kan 2,5 ya. 1 memenuhi berarti ya. Memenuhi, Pak. Ya, Memenuhi. Jadi ada dua solusi. Ketika X-nya sama dengan 4 dan X sama dengan 1 gitu ya. 1. Oke ya. Oke, sampai sini. Masih bisa ngikutin ya? Ada pertanyaan? Pak. Jadi nanti solusinya seperti apa misalnya nih? Untuk mendapat L yang memenuhi. Jadi selesaikan persamaan berikut untuk mendapat nilai X yang memenuhi. Jadi X yang memenuhi itu adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Kalau misalkan nanti X-nya ternyata ini tidak 1, misalnya X-nya adalah 5, maka tidak memenuhi gitu ya. Nah, Ini hanya ini. Kalau misalkan hasilnya 5. Kalau misalkan kalau hasilnya 1 seperti ini, maka dia 2 nilai yang memenuhi. Itu untuk menyelesaikan persoalan mutlak gitu ya. Fungsi mutlak. Seperti itu. Oke ya. Kalau sudah mungkin bisa lanjut. Yang lain kalian bisa lihat contoh di modul atau nanti di latihan kalian bisa coba lagi. Oke, ini untuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kalau kita lihat di sini bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c adalah himpunan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kalau a sama dengan 0, maka tidak jadi fungsi kuadrat gitu ya. Menjadi fungsi apa kalau a sama dengan 0? Linier gitu ya. Tuh. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0 karena nanti jadi fungsi linear. Jadi bentuknya ini kuadrat. Jadi kalau bentuk kurva kuadrat itu biasanya parabola. Parabola gitu ya. Jadi yang ya sebenarnya intinya itu kalau kalian mau menghafalkan bentuk kurva, terutama yang parabola kurva ya, hafalkan saja sebenarnya fx sama dengan x kuadrat. Kalian nanti ingatnya begini gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tambahkan -1 gitu misalnya, nanti ini X -1 kuadrat, maka yang terjadi apa? Nanti tinggal bergeser ke kanan sebesar 1. Kalau plus 1 nanti bergeser ke kiri sebesar 1 gitu. Jadi memudahkan kalian dalam apa ya, membayangkan kira-kira bentuknya seperti apa. Jadi yang paling mudah diingat adalah ini, bentuk parabola di mana fx sama dengan x kuadrat. X kuadratnya bentuknya seperti itu. Ini bentuk parabola. Nah, ada lagi yang namanya diskriminan. Diskriminan itu kalian ingat persamaan kuadratrik ya. Kuadratrik itu sini persamaan kuadrat. Ya min plus minus akar b kuadrat plus 4ac per 2a, maka yang di dalam akar ini ada b kuadrat min 4ac itu adalah diskriminannya. Nih, diskriminan. Dimana kalau diskriminan itu lebih besar dari 0, kurva memotong subu x di 2 titik. Jadi kebayangannya kalau diskriminan
lebih besar dari 0, ini ada sebuah kurva, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Bisa jadi gambarnya adalah, sebentar, kenapa hilang? Nah, seperti itu. Dia ada 2 titik, 1, 2, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dia diskriminannya sama dengan 0, kurva menyinggung sumbu X, hanya menyinggung. Jadi kalau kalian gambar, itu kalian hanya menyinggol begitu, menyinggung. Menyinggung sumbu X. Berarti sebenarnya Y sama dengan Fx itu adalah Fx kuadrat itu adalah menyinggung. Ini X, ini Y. X, Y. Nah, bagaimana jika diskriminannya, D-nya, kurang dari 0? Maka dia tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Ini X, ini Y. Berarti dia tidak memotong atau menyinggung. Berarti kalau digambarkan ya bisa begini, bisa begini. Itu ngegantung begitu ya. Nah, kira-kira gitu bentuk dari diskriminan. Bentuk kurvanya. Untuk titik puncak kita bisa cari ini X puncak atau Y puncak gitu ya. Untuk X puncak itu adalah min B per 2A. Untuk mencari ini puncak. B itu yang mana? B itu yang ini gitu ya. A itu yang mana? A itu yang ini. Nanti kalau tahu B itu mana Pak? A itu mana? Itu yang ini. A itu yang ada di depannya X kuadrat itu A. Di depannya X itu B. Lalu apabila tidak ada depannya Y, dia berarti C. Begitu ya. Cara mencari tahu dari mana ini. Kalian bisa lihat di persamaan umum, bentuk umumnya. Ini fungsi dari fxp, artinya adalah, kalau kita tuliskan lagi, fungsi dari xp-nya adalah min B per 2A. Gitu ya. Oke. Terus untuk ini adalah persamaan kuadrat atau mungkin rumus ABC gitu ya, kalau kalian nggak tahu nama persamaan kuadratnya. Atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya namanya apa itu? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu? Ini rumus, kalau bahasa Indonesianya biasa disebut persamaan ABC gitu ya. Kalau bahasa Inggris apa namanya? ABC formula gitu ya. Atau ABC formula. ABC formula. Itu ABC formula itu ini susu formula anak itu namanya. Buat bayi umur 1, 2, 3 tahun gitu ya, ABC formula itu. Jadi misalnya kamu ketemu bule di pasar gitu ya, atau kalian misalnya keluar negeri gitu, kuliah S2, terus kalian lagi ngebahas nih, ini rumus ini gitu ya. Do you remember ABC formula katanya? Terus apa ABC formula kata dia? Dikasih susu formula lagi. Bukan itu ya. Bahasa Inggrisnya apa? Jadi dari sini aja ya, ini udah bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris. Quadratic formula, rumusnya itu ya. Persamaan kuadratik. Jadi nanti bahasa Inggrisnya apa? Quadratic formula, bukan ABC formula gitu ya. Itu buatan Indonesia gitu ya. Oke, untuk titik potong. Titik potong itu pada sumbu X, itu X1 dan 0 gitu ya, atau X2-nya 0, terus sumbu Y-nya 0, C gitu ya, 0, C. Dan seterusnya itu ya, titik potong. Ini tuh ya. Kalau ini saya rasa kalian sudah katam lah di SMP. Mungkin dari SMP juga kita udah belajar rumus ini kan ya. Bisa. Ini persamaan kuadrat, jadi suatu fungsi f dikatakan fungsi kuadrat jika, ini saya ulangin lagi nih dari awal, kalau ini kan lebih ke summary, ini ya bentuk persamaannya, ini yang bisa kalian nanti bisa baca, itu ABC adalah bagian bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0, domain dari suatu fungsi kuadrat adalah semua bilangan real.
Semua bilangan real itu artinya dari minus triangle sampai triangle. Semua bilangan real. Nah, bentuk umumnya kalian bisa lihat lagi, ini yang saya tulis tadi, bentuk umumnya adalah yang ini. Bentuk standar kalian bisa buatkan ke dalam bentuk ini. Itu ya. Itu bentuk umum dan bentuk standar. Lalu ada istilah-istilah dan sifat-sifat. Kalau misalnya kalian bisa baca, rumus titik puncaknya dari grafik, misalnya bentuknya ini, maka titik puncak fx adalah ini. H dan K gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, H-nya adalah ini, K-nya adalah ini. Ini kalau kita mau lihat dari titik puncaknya. Jadi kita sudah ada nih rumusannya, kalian tinggal pakai. Jadi misalkan ada nilainya ini, maka titik puncaknya adalah yang A ini dan yang H dan yang K. Terus yang kedua, jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka titik puncak dari grafiknya adalah yang ini tadi, yang dari sini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini sama. Min b per a itu adalah yang x, yang y-nya fungsi dari min b per a. Min b per 2a, sorry. Ya. Oke, solusi untuk yang persamaan kuadratik atau kuadratik formula atau ABC gitu ya, rumus ABC itu bentuknya ini. Ini sudah hafal semua saya rasa. X1,2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya, udah hafal. Ya. Ternyata nggak kelihatan. Oke. Nih. Dan dari persamaan kuadrat ini dinotasikan dengan D ya, diskriminan tadi ya. Di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC atau yang di dalam sini itu adalah diskriminan. Jadi apa diskriminan? Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Itu ya. Nah, terus jika D-nya ini tadi kita udah bahas, maka seperti ini gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya adalah, misalkan x kuadrat min 2x min 24. Tentukan grafik fungsi. Lalu, titik potong fungsi f. Lalu pertanyaan berikutnya, buatkan bentuk standar dari fungsi f. Domain range dari fungsi, titik minimum atau maksimum, pilihan ya, kalau nggak maksimum ya minimum. Lalu interval dengan nilai fungsi f naik dan interval dengan nilai fungsi turun gitu ya. Yang terakhir adalah sumbu simetri. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama kita disuruh menggambar grafik fungsi. Kira-kira kalau menggambar dari situ bentuknya seperti apa ini? Ini ada x kuadrat, ada 2x, ada 24 gitu ya. Bayangan ini pasti kurva gitu ya, jelas karena x kuadrat. Yang kedua, dia parabola. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menerka-nerka? Kita bisa gambarkan x kuadrat min 2x min 24. Jadi dari soal fx sama dengan x kuadrat min 2x min 24. Jadi yang pertama kita buatkan lebih sederhana dahulu gitu ya. Supaya lebih sederhana kita buat, supaya kita bisa memudahkan kita membuat grafiknya gitu. Kalau kalian bisa pakai GeoGebra gitu ya, kita langsung ketemu nilainya. Tapi kalau kita secara manual, kita bisa lihat. Misalnya kita buatkan dulu supaya lebih mudah ya, x 2x min plus 1. Nah, di sini kurang 25. gitu ya. Jadi sama aja, itu permainan ya. Nah, supaya nanti kalian bisa buat gambarnya lebih mudah. Jadi menjadi x kuadrat min 1 kuadrat. Bukan x kuadrat. X min 1 kuadrat gitu ya, minus 25. Nah,
bentuk ini itu mudah kalian untuk menggambarkannya. Ya, pertama kalian ingat ini yang A dulu ya, cara menggambarkan. Nah, fungsi yang saya gambarkan tadi adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat itu adalah sebuah parabola gitu ya. Kalau min 1 kuadrat itu juga sama parabola, tapi dia bergeser sedikit ke kanan sebesar 1. Gitu ya. Kalau yang ini adalah y sama dengan x kuadrat atau x kuadrat gitu, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau yang ini x kuadrat min 1 kuadrat itu kita bergeser ke sebelah kanan sebesar 1. Jadi bergeser sedikit. Nah, ini y sama dengan x min 1 kuadrat. Begitu ya? Kira-kira. Nggak bagus gambarnya. Oke. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Dia bergeser ke sebelah kanan, jadi bergeser ke sana sebesar 1. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya memudahkan gitu ya. Nah, minus 25 setelah dia bergeser ke kanan ke kanan sebanyak 1 sumbu x, terus dia ini adalah kalau misalkan kalian buat ini 25, sorry, kok hilang. 25 ya. Kalian biasakan buat x-nya sama dengan 0. Maka yang terjadi adalah minus 25 kan ya? 5. Menunjukkan bahwa 0 ya gitu ya. Jadi ketika ini berarti dia itu turun sebanyak 25. Minus 25. Y-nya itu minus 25. Jadi dia turun ke bawah. Jadi kalian geser ke bawah. Nanti jadi grafiknya ini. Jadi ini adalah fx sama dengan y sama dengan x min 1 kuadrat min 25. Kalian geser dari sini ke sini, dari sini kalian turunkan ke bawah. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Itu ya. Saya mau ngecek Pak, gambar saya benar apa enggak? Nah, ya silakan buka aplikasi GeoGebra itu ya, silakan kalian bisa ngecek oh gambarnya benar atau tidak. Tapi karena sekarang ujian kalian nggak boleh buka itu ya. Jadi nanti kalian menggambarnya begitu. Kalian punya bayangan dulu paling enggak untuk mengecek benar atau salahnya. Oke ya. Nah, ini hasilnya adalah ini gambarnya. Ini. Itu ya. Jadi yang ini adalah x min 1 kuadrat minus 25. Pertanyaan yang ke B. Titik potong fungsi f dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, untuk mencari titik potongnya di mana? Sumbu x dan sumbu y. Oke, kalau untuk sumbu x, kalau sebenarnya kalian menggambar dengan baik, ini kan pasti memotong sumbu x di sini ya. Ini sorry, ini gambarnya nggak bagus. Kalau kalian menggambar dengan baik, itu pasti nanti memotong di sini kan ya. Oke. Ini harusnya apa ya? Kurva gitu ya. Ini enggak begini, ini kurang bagus saja. Jadi ini nanti akan memotong di sini dan memotong di sini. Pasti satunya plus, satunya minus gitu. Tapi berapa titiknya? Kalau kalian gambar dengan baik, kalian tahu titiknya. Tapi kalau gambarnya nggak baik, nggak tahu gitu ya. Cara termudah dari persamaan ini kalian bisa cari. Ini yang A ya. Yang A. Yang B kalian bisa hitung. Yang B itu kalian bisa cari dari persamaan yang sama ini fx sama dengan x kuadrat min 2x min 24 kalian buat ke dalam bentuk seperti ini gitu ya. Jadi x min 6 x plus 4 gitu ya. Nah, sama dengan 0. Jadi kalau ini x kuadrat
X jadi ini adalah 4X, minus 6X jadi 2X, 6 kali 4, 24 gitu ya, ketemu. Ya, Jadi Pak. sudah bisa seperti ini, baru kalian lihat titik potongnya di X. Titik potong di X itu ada 2. Yang ini adalah X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Titik potong 1 itu. Yang ini X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. min 4. Jadi ada 2 titik potong di X. Min 4 dan 6. Berarti di sini Sama dengan min 4, di sini adalah 6. Kira-kira titik potongnya seperti itu. Jadi di min 4, jadi di sini adalah min 4, di sini adalah 6. Ini ya, kita dapat 2 titik potong. Ya. Lalu setelah kita dapat 2 titik potong itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana di sumbu Y? Itu ya, karena di sini ada diminta sumbu Y dan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sudah, sumbu Y-nya gimana? Ada yang tahu nggak kalau sumbu Y gimana kita nyari? Sumbu Y? Min 24. 24. 25. Min 24 gitu ya. Ketika kalian masukkan F 0 gitu ya, maka yang terjadi adalah minus 24. 24. Ini, titik ini itu ada di titik 24 ya. Iya, Pak. Ini adalah sumbu Y. Kan ini Y kan? Y gitu ya. Sumbu Y-nya itu ini. Jadi titik potong di sumbu Y itu ada di minus 24. Titik potong di sumbu X itu ada di minus 4 dan dan plus 6. 6. Oke ya. Oke. Saya tambahkan dulu ininya, slide-nya. Ini masih terlihat slide saya ya? Terlihat, Pak. Masih, Pak. Makasih, Oke, Pak. kita lanjutkan lagi. Masih, Pertanyaan Pak. berikutnya adalah C, bentuk standar dari fungsi F-nya. Coba di sini, yang mana yang dikatakan bentuk standar? Bentuk standar adalah yang ini kan? Ini bentuk standar. Jadi kalau kita lihat bentuk standarnya yang C dari fungsi F adalah bentuk yang ini. Ya, yang A. Berarti pertanyaan C-nya adalah kita tinggal tuliskan ulang X min 1 kuadrat min 25. Fx X min 1 kuadrat minus 25. Seperti itu. Oke, kira-kira begitu. Yang berikutnya, domain dan range dari fungsi F. Domain dan range. Kalau domain, coba kalian lihat dari fungsi F ini. Ini pertanyaan yang B. Semua nilai bisa masuk sini ya, dari minus tahingga sampai tahingga. Bilangan real, ya, Pak. Jadi domain F-nya itu adalah X dari bilangan real. minus sampai tahingga. Tahingga. Kalau range-nya gimana? RF-nya. Ayo, kalian minggu lalu baru belajar itu. Minta hingga. Minus tahingga sampai Minta hingga. Tahingga juga, Pak. betul? Iya, Pak. Sama. Yakin? Tak hingga ke tak hingga. Yakin. Tak hingga ke min tak hingga. Oke, kita lihat persamaan Minta dan hingga ke minta hingga. tahingga ke min tahingga. minta hingga tak hingga. RF-nya, hasilnya, coba dimasukkan ke persamaan ini. X kuadrat min 2X min 24. Fx adalah X kuadrat min 2X min 24 gitu ya. Soalnya seperti itu. Jadi, kalau kalian masukkan angka negatif 25 misalnya, berapa hasilnya?
X-nya sama dengan, misalnya gini, X-nya sama dengan negatif 100, berapa hasilnya? Positif ada negatif? Positif, Pak. Positif. Positif. Positif, Pak. Kalau saya masukkan negatif 100, hasilnya adalah positif ya? Iya. Kalau saya masukkan negatif 50, hasilnya positif negatif? Positif, Pak. Positif juga, Pak. Positif. Saya masukkan negatif 25. Positif. Positif, Pak. Positif, Pak. Saya masukkan negatif 24. Negatif. Negatif. Positif. 0. Saya mau ini negatif atau positif gitu ya? 0. Positif. Positif, Pak. Positif, Pak. Negatif 24 hasilnya positif? Positif. 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 Negatif 23? Positif. Oke. 23 kuadrat minus 2 kali 23 minus 24. Coba, saya penasaran gitu ya. 23 kuadrat kurang 2 kali 23. 23 kuadrat lebih besar daripada 23 kali 3 Oke, positif ya. Ya, Pak. Positif. Positif. Jadi selalu positif kan hasilnya ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Artinya apa artinya? Oke, artinya kita ring ini kan daerah hasil ya, daerah hasil. Ring itu adalah daerah hasil. Maka daerah hasil itu adalah ketika kalian masukkan ke persamaan ini atau persamaan ini gitu ya. Paling mudah yang mana terserah kalian. Atau yang ini aja deh. Kenapa saya pakai ini? Ya persamaan ini deh. Saya masukkan ini dikurang ini. Misalnya ini X-nya adalah minus 1 gitu ya. Minus 1 dikurang 1 dikuadratkan gitu ya. 0 berarti hasilnya berapa gitu ya. Minus 25. Nah, pertanyaan saya begini. Ketika daerah hasil, kalau ring itu berapapun kalian bisa masukin ya. Dari minus tiga sampai ke tiga sini. Tapi daerah hasil ketika kalian masukkan minus tadi hasilnya adalah positif kan ya? Iya kan? Minus Iya, Pak. Iya, Pak. Hasilnya semua positif ternyata. Tapi nanti ada posisi di mana hasilnya itu adalah negatif ketika di sini X-nya kalian masukkan sama dengan 0. Ketika X1 sama dengan 0 adalah minus 1 ya. Minus 1 kuadrat 1. Jadi nanti hasilnya adalah minus 24 gitu ya. Iya, Kan sederhananya gitu. Ketika X-nya kalian masukkan X sama dengan 0, ketemunya nanti Y-nya sama dengan minus 24 gitu ya. Ketika kalian masukkan X-nya sama dengan 1, hasilnya adalah nanti berapa? Min 25. Min 25 ya? Min 25. Iya, Pak. Oke. Ketika kalian masukkan X-nya sama dengan 2, berapa hasilnya? Min 24, Pak. Min 24. Min 24. X sama dengan 3. Hasilnya berapa? Min 2. Min 21. Iya. Min 21. Semakin kecil limitnya artinya semakin menuju ke mana ini? Ke 0. Ke 0. Semakin Positif, besar X semakin menuju ke 0 gitu ya? Iya, Pak. Ini semakin kecil X, coba. X sama dengan min 1. Hasilnya Y-nya sama dengan berapa? Min 24. Min 24, Pak. Min 25. Min 25, Pak. Ketika X sama dengan, oke, saya tulis di sini. X sama dengan min 2. Y-nya sama dengan berapa? 24, Pak. Min 24. Kalau kita lihat di sini 25 ya. Min 24, ketika saya masukkan X-nya sama dengan min 3. Y-nya sama dengan berapa? Min 21. Min 21. Ini juga menuju ke
Nol. Nol. Artinya apa? Artinya ringnya daerah hasil ini itu daerah hasil. Ring itu adalah daerah hasil. Daerah hasilnya itu tidak ada yang menuju minus sehingga. Daerah hasilnya dari mana? Dari minus Minus 25. 25. Kenapa minus Kata 25? hingga. Gitu ya. Berarti dia menuju nol semua ya, Pak? Dimasukkan minus 1, nilai terkecil itu maksimal 25 yang paling mentok sampai bawah. Gitu ya. Daerah hasilnya itu. Jadi kalau kita lihat gambar, daerah RF itu yang ini. Ring F itu adalah yang ini. Yang saya arsir itu. Yang saya arsir itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu dari mana? Dari minus 25 sampai hingga gitu ya. Jadi, Oh, berarti dia paling kecil minus 25 gitu, Pak? iya, betul. Daerah hasilnya itu dari minus 25. Kalau daerah domain, itu bisa kalian masukkan. Jadi, RF itu daerah hasil, domain itu daerah asal. Asal tuh boleh kalian masukkan angka berapapun dari minus hingga sampai hingga. Daerah hasil, setelah kalian masukkan ke persamaan ini, gitu ya, ternyata minimal paling kecil itu adalah min 25. Lebih kecil dari itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia akan naik lagi, fungsi kuadrat. Ya. Jadi daerah hasil itu adalah yang ini, RF. Berarti ringnya min 25, tak terhingga, Pak? Iya, betul. Ringnya ini dari, ini kurung siku ya, ingat ya. Kurung siku berarti 25. Sama dengan banget ya Pak. Oke. Ring F-nya dari minus 25 sampai dengan hingga. Begitu ya? Hingga, Pak. Oke, cara mencari ring. Kadang-kadang terbalik-balik gitu ya, mencari ring itu masih banyak yang salah. Jadi termudah mencari ring itu ketika kita menggambarkan. Jadi kalau misalnya ada fungsi ya x kuadrat begitu ya, y sama dengan x kuadrat, maka domainnya dari mana? df-nya itu berarti dari minus hingga sampai hingga. Karena berapapun dimasukkan ke x kuadrat bisa. Daerah hasilnya mana? Daerah hasilnya dari 0 sampai hingga. Kenapa dari 0? Karena ini batas minimumnya di sini. Daerah hasilnya adalah yang ini. Ini RF. Gitu ya. Mau nanya yang tadi yang min X diganti dengan min 2 sama dengan dia hasilnya min 24 itu gimana Pak? Kok bisa dapat min 24? Gimana? Yang ini Pak, yang tadi substitusiin X diganti dengan min 2, terus Y-nya hasilnya tiba-tiba min 24. Itu dapat min 24-nya dari mana Pak? Ini. Dimasukin ke X itu, X kurang 1. Ini, Kan 2,1. Kalau masih ada kuadrat. Min 3 kuadrat. Kurang 1 kuadrat. Kan 9. Harusnya jadi min 3. Iya, jadi 5 tuh. Jadi itu min 25. Salah berarti ya? Berarti min 16. Jadi apa? Jadi kalau min 2 kurang min 1 min 3 kuadrat jadi 9. 9 kurang 25 berapa? Min 16. Berarti salah ini hitungannya ya, min 16. Berarti ini juga salah nih. Sama juga Pak yang min 1 itu Pak. Y-nya aturan min 21. Yang mana ini? Iya, min 21, Pak. Ya itu min 1, min 1. Berarti 2 kan? Oke. 21. Oke, intinya seperti itulah ya. Oke, berarti ini ada yang salah ini, 21. Yang X sama dengan 2 sama benar lah, Pak. Kalau X mah X sama dengan 2 benar. Benar ini? Ya. Kalau yang 4 positif ya? benar Pak. Ya, seperti itulah ya. Nanti kalian bisa coba sendirilah. Hitungannya. Kalau yang X sama dengan 3 benar nggak? Benar. 3 minus 1 kuadrat, berarti 2 kuadrat 4, berarti min 21. Ini 3 min 3 min 1 min 4. 4 kuadrat berarti berapa? 9. Berarti di sini bukan Y-nya 9. Min 9. 9. Gitu ya. Intinya seperti itu lah. Kalian bisa buat. Jadi nanti memang grafiknya kan nggak simetris di 0 gitu ya. Harusnya memang, nah ini. Ini di sini ya. Nah, itu. Ya ini salah perhitungan ya, tapi intinya seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang
C, D, E. Yang E. Yang E pertanyaannya apa? Tentukan titik minimum atau maksimum. Minimum. Soalnya kenapa? Dia paling rendah tuh ada di 25, titik 25. Jadi kalian bisa buatkan 25. Titik minimum berada di titik... Min 25 maksimum tak hingga gitu, Pak? Iya, betul. Titik minimum ya minus 25. Gitu ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu dia titik pusatnya yang minus 25 itu di mana gitu ya. Kita lihat di sini dia bergerak ke X sama dengan 1 kan ini ya. X sama dengan 1. Ya, Pak. Sumbu simetrinya itu di X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini sumbu simetri. Pada X sama dengan 1. Oke, mungkin itu untuk yang kuadratik. Sebelum kita masuk, berikutnya adalah fungsi polinomial. Polinom itu bentuknya seperti ini ya. Ada AN, X pangkat N. AN min 1, XN min 1, dan seterusnya itu ya. Jadi dengan A0, A0 itu yang paling belakang ini, A1, sampai dengan N adalah bilangan real, di mana N-nya itu lebih besar sama dengan 1. Bilangan yang lain itu bisa 1, 2, dan seterusnya ya. Adalah bilangan asli ya, bilangan asli. Kita kemarin udah belajar bilangan, salah satu bilangan asli. Domain dari suatu bilangan fungsi polinom adalah semua bilangan real. Jadi dari minus hingga sampai dengan hingga. Itu polinom. Jadi berapapun boleh dimasukkan. Tuh. Berikut fungsi yang dikemukakan berapa istilah dan sifat-sifat yang terkait dengan fungsi polinom. Misalkan di sini ada N itu yang pangkat di atas, itu kita sebut derajat. Derajat dari polinom. Nah, AN sendiri itu disebut dengan koefisien utama. Yang ini adalah koefisien utama, ini adalah derajatnya. Ini AN-nya adalah koefisien utama. Sedangkan A0 itu yang paling belakang di sini, itu kita sebut dengan konstanta. Jadi kalau pangkat itu kita sebut derajat, koefisien utama itu yang AN itu yang paling depan. Nah, sedangkan yang paling belakang itu yang tidak ada X-nya kita sebut dengan konstanta. Nah, jika Fx sama dengan A0, dan A0 tidak sama dengan 0, maka dikatakan derajatnya adalah 0. Misalnya ini kita ketemu Fx sama dengan 2 begitu ya. Itu kan tidak sama dengan 0, maka kita bisa katakan adalah derajat 0 gitu ya. Tuh, contohnya seperti itu. Nah, contoh. Tentukan derajat, koefisien utama, dan konstanta dari masing-masing fungsi polinom berikut. Misalnya di sini ada Fx sama dengan 5x. Contoh A-nya adalah Fx sama dengan 5x pangkat 7 minus 2x kuadrat plus 13. Oke. Dari sini kita disebutkan tentukan derajat, terus koefisien utama, dan konstanta dari masing-masing polinom. Nah ini, derajatnya apa ini? Kalau dari sini disebutkan. 7, Pak. 7, Pak. 7 ya? Iya, Pak. Koefisien utama? 5x. 5. Min 2. Koefisien utamanya hanya 5. Konstanta. 13. 13. Konstanta 13. Udah ya. Nah, kalau yang B, coba yang B adalah 6 min X per 2. Dx sama dengan 6 min X per 2. Oke, kalau seperti ini, gimana caranya?
6-nya Derajat konstanta. Derajat 1. 6-nya 1. Derajatnya 1. Koefisien utama -1. Koefisien utama -1, konstanta 6. 3. Salah. Konstantanya 3. Koefisiennya min setengah, Oh, bukan salah gitu konstantanya ya. Belum 3. tepat. Derajat 1. Konstantanya Kalau bentuk seperti ini, 2. kalian Derajatnya ganti dulu, 2. jangan ke dalam bentuk rasional begini gitu ya. Ganti ke dalam bentuk. Koefisien utamanya -1/2, Pak. Jadi ini harus diubah dulu bentuknya. Gitu ya. Jadi ini sama-sama 6 setengah tambah 2, Pak. X per 2, begitu ya? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya enggak? Berarti kalau saya pindahkan yang ada koefisien X-nya jadi di depan, minus setengah X Tambah 3. 3. Gitu ya? Nah, jadi dari sini bisa tahu ya, koefisien derajatnya berapa? 1. 1. Derajat sama dengan 1. Koefisien utama Min setengah. min setengah. Tuh kan? Benar kan? Jadi beda ya? 3. 3, Pak. Konstantanya 3. Konstanta sama dengan 3. Tuh. Kalau tadi salah semua itu. Jadi pertama diubah dulu ke dalam bentuk seperti ini, baru nanti kita tentukan derajatnya, koefisien utama, dan konstanta. Begitu ya. Nomor 3 kalian bisa coba sendiri. Oke, kita masuk berikutnya adalah fungsi rasional. Rasional itu adalah fungsi yang merupakan hasil bagi dari fungsi polinom. Jadi bagi dari fungsi polinom kita sebut dengan fungsi rasional. Fungsi f dikatakan fungsi rasional jika misalnya px per qx, di mana dengan p dan q masing-masing menyatakan suatu fungsi polinom. Gitu ya. Itu adalah fungsi rasional. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke contoh. Nah, tentukan domain dari setiap fungsi berikut. Nah, syaratnya itu mungkin di sini terlewat ya. Harusnya Q itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Di mana Q itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Ya mungkin ada yang terlewat di slide saya, nanti saya coba cari lagi. Harusnya Q tidak boleh sama dengan 0. Itu kalau kita buat fungsi rasional. Ini, tentukan domain dari setiap fungsi berikut. Nyatakan setiap fungsi ke dalam bentuk P dan X dengan P dan Q adalah bilangan atau fungsi polinomial, kemudian sederhanakan fungsi tersebut. Ini kita diminta ke dalam bentuk, dari bentuk ini dibuat ke dalam bentuk polinomial, kemudian sederhanakan fungsi tersebut. Gitu ya. Ini hanya disuruh sederhanakan. Jadi kalian bisa buat di sini fx sama dengan 3 min 2 per x plus 1 gitu ya. Disuruh sederhanakan. Kalau disuruh sederhanakan ya oke gini aja. Kalau kita mau lihat dulu domainnya, kan dia minta domain ya. Domainnya itu dari mana sampai mana ini? Kalau ada yang tahu nggak? Polinom itu di mana yang rasional bagian bawah ini tidak boleh sama dengan 0. X plus 1 itu tidak boleh sama 0. Berarti X itu tidak boleh sama dengan 1. Artinya domainnya, df-nya itu dari minus. Sehingga sampai dengan berapa? Min 1. Dan dari min 1 sampai 1 sampai sehingga. Tapi dia tidak akan bisa menyentuh 1 ya, karena dia bukan tutup siku, tapi tutup biasa gitu ya, kurung biasa bukan kurung siku. Nah, domain F kita sudah ketemu, domain sudah. Terus nyatakan fungsi ke dalam bentuk P dan Q, berarti kita sederhanakan ke dalam bentuk P dan Q. Kita sama-sama kalikan dengan X plus 1 untuk yang di 3 ini gitu ya. Jadi supaya kalian mudah, ini kita buat 3 dikali X plus 1
fx dibagi dengan x plus 1 gitu ya. Kalau ini saya sama-sama bagi kan hilang ya teman-teman. 3 min 2 per x plus 1 gitu ya. Nah, dari sini ya udah kalian tinggal sederhanakan lagi. 3x min 1. 3x plus 1 dalam kurung per x min 2 gitu ya per x kuadrat 1 gitu ya. Ya. X plus 1. Kalau ini mah ya kalian juga. Ini saya taruh di sini. Gitu ya. Jadi fx sama dengan 3x min 3x plus 3 min 2 gitu ya. Dibagi dengan x plus X tambah 1. Jadi sama dengan 3x plus 1 Tambah 1. x Tambah plus 1. Jadi ini bentuk rasional yang diinginkan adalah ini fungsinya polinom gitu ya. Yang berikutnya bagaimana kalian bisa coba sendiri nanti ya. Ini pembagian, berarti nanti kalian bisa tuliskan 3x kuadrat plus 4 dibagi x kuadrat min 2, nanti dibagi lagi gitu ya. X min 5, x kuadrat min 2. Begitu, kalian nanti bisa cari hasilnya gimana. Kalian coba-coba. Itu ya. Yang untuk nomor 2. Oke, itu yang untuk rasional. Jadi merasionalkan itu biasanya seperti itu caranya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir yang kita akan bahas adalah fungsi komposisi. Untuk fungsi komposisi misalkan f dan g masing-masing menyatakan suatu fungsi. Fungsi komposisi dari g dengan f didefinisikan sebagai g komposisi fx atau G punya komposisi X gitu ya, atau G komposisinya adalah X. Komposisinya adalah F. Jadi G mengkomposisikan X atau F komposisi dari G gitu aja. Bagian gitu ya. F bagian dari G atau G punya bagiannya adalah F. G mengkomposisikan F atau F komposisi dari G. Dengan X merupakan unsur dari domain F dan F merupakan unsur dari domain G. Misalnya ini X itu adalah bagian dari ini ada F-nya ya, Fx, di mana F itu adalah bagian dari G. Jadi G itu F itu adalah komposisi dari G. F itu komposisi dari G. Kalau kita lihat dari sini gitu ya, berdasarkan gambar di atas ini terlihat bahwa F itu kalau di sini ya, G itu adalah komposisi dari F karena terdapat di dalam sini. Karena dapat dioperasikan jika ring G atau daerah hasil G itu irisan dari daerah domain F yang tidak sama dengan ya, 0. Domain dari G komposisi dari F yang dituliskan dengan G adalah himpunan semua X input dari bilangan domain G yang mempunyai pasangan di ring G dan domain F, yaitu ini. Jadi supaya nggak bingung kita masuk aja ke contoh, ya. Nah, tapi sebelum contoh mungkin kita bisa lihat dulu di sini berikut dikemukakan beberapa fungsi komposisi. Fungsi komposisi misalkan fx atau gx atau ax dan fungsi-fungsi terdefinisi dalam himpunan bilangan real. Gitu ya. Kita bisa lihat rf irisan dg tidak sama dengan 0, rg ring g domain f tidak sama dengan 0. Nah, ini ya hasilnya. Jika dia adalah G adalah komposisi dari X, maka fx ini ada kuis seperti itu. Ya. Dan seterusnya kalian bisa lihat di Oke, kita lanjutkan lagi. Kemarin genius yang ada.
Kita lanjutkan lagi untuk berikutnya contoh. Contoh di sini diketahui bahwa fx-nya itu adalah x kuadrat min 3. Gx-nya adalah 4x min akar x plus 2. Hx-nya adalah 2x per x min 1, begitu ya. Pertanyaannya adalah, jika G itu adalah komposisi dari X, maka kita harus buatkan F, O, atau G adalah komposisi dari X, sama dengan kan yang lain bisa di silent dulu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ketika G adalah komposisi dari X, kita punya Fx-nya adalah ini. Dan Gx-nya adalah ini. Berarti kita bisa tuliskan Fx itu adalah, kita menuliskannya F, berarti komposisi darinya Gx. Jadi F, Gx-nya apa? 4 min akar X plus 2, begitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan lagi F-nya bentuknya adalah fungsi ini kan ya, di mana fungsi Fx sendiri adalah X kuadrat min 3X. Jadi ini kita anggap X, gitu ya. Berarti kita buatkan 4 minus akar, ini sama dengan ya, X plus 2, ini kita kuadratkan, minus 3 dikali X, X-nya adalah 4 minus akar X plus 2. Begitu maksudnya ya. Jadi kalau kita selesaikan, maka hasilnya kalian bisa cari sendiri berapa, begitu ya. Ya, oke. Yang B. Yang B adalah F adalah komposisi dari G. GOF X gitu ya. Jadi kalau kita selesaikan lagi, berarti nanti G mempunyai komposisi yang komposisinya adalah X. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya tuliskan lagi, Gx-nya itu adalah Fx x kuadrat min 3x. X kuadrat min 3x. Gitu ya. Sedangkan G-nya adalah 4 min akar X plus 2. Jadi kalian tinggal masukkan 4 min akar X kuadrat min 3x plus 2. Begitu ya? Nah, dari sini kita dapatkan sehingga 4 minus akar X kuadrat min 3X plus 2. Oke, seperti itu. Cukup sederhana sebenarnya. Jadi kalau ini Pak, dia tentunya F itu adalah komposisi dari G. Kalau FOG artinya G itu komposisi dari F. Tinggal kalian masukkan saja ke dalam bentuknya seperti itu. izin Pak. Ya. Berarti ini maksudnya ini contohnya kan G komposisi F itu berarti mengganti semua X yang ada di G ke dalam F gitu ya Pak? Betul. Jadi sebenarnya kita substitusikan X-nya yang ada di G itu dengan apakah fungsi X ataukah fungsi G gitu ya. Jadi kita substitusikan atau kita gantikan saja. Ayo Pak. Oke, seperti itu ya. Kira-kira seperti itulah. Intinya kalian menggantikan tergantung yang ditanyakan apa. Jadi nanti kalian bisa coba yang untuk ini. GOH berarti yang dikomposisikan itu adalah, atau gini. H itu adalah komposisi dari G. Berarti nanti H itu ini. Kalian masukkan ke dalam X-nya yang di dalam ini gitu ya. Nah ini ada lagi. Ini kalian bisa ikutin apa yang ada di sini gitu ya. Kira-kira begitulah. Oke. Nah ini, misalkan F dan G masing-masing menyatakan suatu fungsi, sehingga G
GOF atau F komposisi G, X sama dengan X, setiap X itu di domain F. Dan selanjutnya, ini bisa dibuat. Maka F dan G merupakan inverse atau satu sama lain dan fungsi F dan G dikatakan seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa baca lagi. Mungkin itu sampai dengan hari ini cukup ya. Yang ditanyakan belum saya akhiri. Oke. Nanti absennya gimana ya, Pak? Oke, absennya. Tolong nanti ingatkan saya. Mungkin yang lain tolong di silent dulu sebentar ya. Kawan-kawan. Ini tolong nanti diingatkan ke saya. Ketua kelas dari masing-masing TPB, dari TPB 45, 46, 47, 48, dan 62, nanti hubungi ke WA saya, maka saya akan berikan sekarang. Karena kalau tidak itu saya lupa nanti ketua kelasnya yang mana, begitu ya. Oh, untuk yang bagi yang nggak bisa COVID gimana, Pak? Suaranya tidak jelas. Yang nggak bisa pakai kode QR itu loh. Oke, yang tidak bisa menggunakan kode QR code, karena HP-nya iPhone atau mungkin pocketnya bermasalah, silakan kalian komen di minggu kedua ya. Minggu kedua itu nanti kalian komen di situ. Misalnya namanya siapa, NIM berapa gitu ya. Silakan komen di minggu kedua Google Classroom. Yang modul 2 itu ya, Pak? Iya, modul kedua. Kan ada pertemuan minggu kedua kan? Iya, Pak. Ya, silakan komen di situ. Oke, Pak, siap, Pak. Misalnya begini, komennya tulis nama, NIM gitu ya. Namanya misalnya Yohanes, NIM-nya 11 sekian. Oke, Pak, siap, Pak. Itu komennya di Google Classroom gitu, Pak ya? Iya, betul, di Google Classroom. Jadi nanti saya tinggal ngecek dari Google Classroom yang komen siapa aja, berarti dia tidak bisa absen di Ya, Pocket. Pak, Tapi siap. saya harapkan bisa absen di Pocket ya. Supaya nggak Oke, kerja Pak. 2 kali mindahkan ke Pocket. Ada lagi yang lain? Sekali lagi untuk nanti mengenai apa ya? Mengenai kelas, tolong misalnya diingatkan misalnya untuk yang kelas apa ya, tutorial, kalau ada masalah atau ada apa bisa langsung ditanyakan di situ ya. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kita itu setiap minggu ada kuis atau gimana ya, Pak? Setiap minggu ada kuis atau seperti apa? Harusnya ada begitu ya kalau setahu saya. Cuman mungkin lebih jelasnya tanyakan lagi ke apa namanya, ke asisten tutorial. Atau nanti mungkin lebih jelasnya tanya ke dosen pendamping yaitu Pak Lukman ya. Cuman saya kurang tahu Pak Lukman, nanti mungkin dia akan jelaskan ke dosen tutorial atau asisten tutorial. Setiap di sini punya asisten tutorial kan ya? Pak. Ya, Ada, Pak. tutorial Ya, Pak. bisa kalian tanyakan tentang apapun teknis mengenai perkuliahan ini ya, perkuliahan kita ini untuk matematika dasar. Oke, ada Pak, lagi? untuk QR-nya bisa diambil dari mana ya, Pak? Untuk barcode. Gini, untuk absensi menggunakan barcode itu kalian download dulu Pocket. Pocket ITERA kan kalian punya ya? Lagi di jalan dong. Lagi Iya, di Pak. jalan dong. Iya, Pak, punya, Pak. Nah, nanti dari Pocket itu ada nanti aplikasi atau menu di dalam Pocket untuk absensi. Absensinya kalian bisa scan. Yang ini pakai masker dong. Tapi Takut Pak, ada corona. di situ Pak ada Pak, apa namanya, scan-nya, cuman nggak ada barcode-nya. Barcode-nya nanti saya akan kasih, gitu ya. Barcode-nya nanti saya akan kasih melalui ketua kelas. Gitu. Jadi saya akan generate QR code-nya, saya akan kirimkan ketua kelas, nanti ketua kelas akan nge-share ke grup TPB-nya masing-masing. Tolong setelah ini selesai atau dari sekarang deh ketua kelasnya WA ke saya. Nanti saya akan segera generate QR code-nya, saya berikan ke kalian semua, begitu ya. Ini sudah ada yang WA ke saya? Ketua kelasnya? Izin bertanya. Ya, silakan.
Pak, itu yang kita absen komen di Google Classroom itu yang materi fungsi lanjutan ya? Betul, di minggu kedua. Karena minggu pertama kemarin sudah ya, sekarang minggu keduanya. Oke gitu? Oh oke, siap Pak. Ya, Izin bertanya Pak. Ya, ada lagi? Sudah ya? Izin bertanya Pak. Oke, satu lagi pertanyaan. Ini nanti PPT-nya ini bisa kirim nanti nggak Pak? PowerPoint saya selalu kasih di share di Google Classroom ya. Jadi silakan update di Google Classroom. Pak. Jadi tenang aja, semua saya akan kasih video, apalagi PowerPoint, modul, kalian mau apa saya kasih gitu ya. Yang penting lulus ya. Ya Pak. Ya Pak, Terima kasih, makasih, Pak. Ya, oke mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, semoga kalian lancar di kuliah untuk besok pagi gitu ya. Nanti kalau sebelum kuliah, usahakan membaca modul dulu supaya kita lebih enak belajar. Gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.